Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya majru'atul akhirah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dunia ini rezeki yang paling terbesar bukan kita punya gedung, punya rumah, mobil, duit yang banyak. Tapi rezeki yang paling terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di dunia ini adalah ketika orang itu mendapatkan hidayah. Artinya orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mendekati Allah, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, kita gagal mendapatkan segala-galanya. Allah Razzaq, Allah Mughni, Allah Bari, Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Thahir Ya Batin, Ya Qawi Ya Qahar Ya Jabbar, Ya Allah Ya Mutakabbir. Semua senang, susah di tangan Allah. Miskin, kaya di tangan Allah, sehat, sakit di tangan Allah, hidup, mati di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. La ilaha illallah. Kalau kita ini mendekati Allah dengan benar, yakin Allah kuasa menyelesaikan semua masalah yang tidak masuk di akal. Allah mampu menolong hambanya dengan asbab. Allah mampu menolong hambanya tanpa asbab. Allah mampu menolong hambanya yang berlawanan dengan asbab. Itu kuasa Allah. Ya, ini saya cuma cerita aja kepada pemirsa dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, nama saya Fauzi Ahmad. Setahun yang lalu saya ketabrak. Dan yang nabrak saya ini kebetulan dengan izin Allah tidak bertanggung jawab, kabur. Jadi saya mengalami hancur dari mulai tangan, paha, kaki, ini hancur. Sedangkan pada saat itu tahun Januari 2021 di Cianjur itu sedang genting-gentingnya corona. Singkat cerita, saya tidak bisa berobat ke rumah sakit. Ada dua faktor. Satu lagi corona, yang kedua tidak punya duit. Akhirnya dengan izin Allah saya berobat ke alternatif. Di tempat alternatif ini semua proses pengobatannya itu berlawanan dengan medis. Saya kebetulan masuk ke satu tempat yang mengandalkan tentang yakin kepada Allah. Kalau tangan patah, remuk, terbelah, itu harusnya digip. Ini tidak digip. Harusnya dikasih obat. Ini tidak dikasih obat. Hanya dengan doa. Ketika saya protes, saya bilang, Pak, tolong obati saya dengan obat. Saya nggak kuat, sakit. Maka beliau mengatakan, kalau mau berobat kepada saya, harus yakin sama saya, harus ikuti peraturan saya. Kalau mau ke dokter, silakan. Artinya bawa tas-tas kamu nggak usah berobat di sini. Alhamdulillah, saudara-saudara. Pertama obatnya sholat 5 waktu. Yang kedua zikir, baca Quran, tahajud. Dan ini yang sakit, saya usap pakai bekas air wudhu atau tayamum. Tidak masuk akal. Alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang ini saya sudah bisa
masjid 5 waktu, bisa ikut dakwah, bisa ikut itikaf. Karena apa? La ilaha illallah, yakinan tentang tauhid, tentang iman. Ketika saya merasa sakit, saya mau minum obat, maka ahli pengobatan itu berkata, kamu jangan percaya sama obat, kamu jangan percaya kepada makhluk. Semua tim pengobat itu makhluk. Termasuk dia bilang saya sendiri makhluk. Yakinnya harus sama Allah. Ya, ini singkat cerita saya ikuti pengobatannya karena ada beberapa faktor. Saya mau berobat juga memang sudah tidak punya duit. Yang kedua, nyambung dengan ini karena tauhidnya. Selalu ketika saya mengeluh, kamu minta sama Allah. Saya minta sembuh mintanya sama Allah. Semua minta sama Allah. Allah nanti akan sembuhkan. Contoh yang paling gampang, kalau orang yang ketabrak, kakinya patah, retak, apalagi sampai tangan remuk, itu kalau kita mau buang air besar itu problem. Bingung, pusing, karena dia harus diangkat pakai pispot. Istri juga belum tentu sanggup, apalagi kalau istri belum ikut dakwah, tidak sanggup. Alhamdulillah. Saya nangis, saya minta kepada beliau, bagaimana saya nih, istri saya pasti menderita susah. Maka beliau mengatakan, yang bisa membuat kamu buang air besar itu Allah. Yang bisa menyetopnya juga Allah. Wah, Masya Allah. Luar biasa itu. Akhirnya betul perut saya dibacakan Al-Quran. Karena beliau katakan, Al-Quran adalah obat segala penyakit. Al-Quran penyakit dunia, menyembuhkan penyakit dunia akhirat. Al-Quran itu benar. Dibacakan Al-Quran. Kemudian dibacakan juga mandi ayat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi itu diusap, diketuk 3 kali perut saya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terbalik. Biasanya sebelum itu kita tiap hari buang air besar mungkin bisa 3 kali, bisa sering 1 hari. Ini berubah. 1 bulan sekali saya baru buang air besar. Menurut logika tidak mungkin, karena harusnya perut saya pecah, karena saya makan terus. Dan ketika makan itu saya banyak, karena kalau lagi parah, tulang pecah, ini belah, patah, itu makan banyak. Awalnya tuh pengen makan banyak, karena untuk nutrisi kesembuhan. Tapi yang terjadi, saya makan banyak, dulu saya gemuk, saya jadi langsing, perut jadi kempes, dan tidak buang air besar selama 1 bulan. Jadi saya dirawat di sana 3 bulan, berarti 3 kali saya buang air besar. Itu keajaiban Quran. La ilaha illallah. Anda mesti yakin, percaya hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Boleh kita bersyariat ke dokter, ke sini, ke sana, boleh. Tapi yang salah itu sekarang kita berobat, tapi kita makin jauh dari Allah. Harusnya kita berobat makin dekat dengan Allah. Yang kedua, kalau kita berobat, lihat. Kalau kita berobatnya ke dokter, dokternya sholat nggak? Kalau dokternya tidak sholat, lebih baik diobati sama preman tapi dia sholat. Masih bisa harapan sembuh. Ke klinik, perawatnya sholat tidak? Ke ahli terapi, sholat nggak ahli terapinya? Jadi rujukannya adalah berobat juga kepada orang yang ahli ibadah. Baru nyambung obatnya itu. Begitu hadirin sekalian. Kalau kebetulan yang kejadian ke saya ini, karena saya tidak ada kemampuan, saya tidak pakai obat. Tapi dengan tawakal, dengan iman, dengan doa, alhamdulillah hadirin mulia. Seperti itu. Dan ini yang belum bisa lurus, ini remuk menjadi angka 8.
Akhirnya saya nekat setelah pulang dari terapi yang ala kampung, 3 bulan saya boleh pulang. Dulu waktu kaki saya yang kanan ketabrak itu lewat medis, hancur juga di pen, di rumah sakit. Itu enak. Aduh dok, sakit, dibius. Ada obatnya. Kalau ini original. Dan yang patahnya banyak. Tapi 3 bulan udah bisa pulang. Saya pulang, setelah itu yang ahli mengobati saya itu ngomong, saya akan mengobati kamu setiap minggu, saya tengok. Saya tanya, boleh nggak saya minum obat? Jangan. Kalau kamu ikut aturan saya, jangan minum obat. Kalau kamu mau ikut aturan dokter, saya mundur. Kamu ikut dokter, saya nggak tanggung jawab. Akhirnya karena saya sudah terlanjur jatuh hati, ucapan tauhid, iman, Allah, 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 maka saya akhirnya tidak minum obat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak lama saya di rumah, beliau sakit karena dia ahli tulang, tapi kan belum tentu ahli yang lain. Maka dengar cerita beliau telah meninggal dunia karena corona. Maka saya mau ke siapa nih? Konsultasi ke siapa? Cuma yang saya ingat dari beliau, Quran obat segala penyakit. Siapa yang percaya kepada Al-Quran, penyakit dunia akhirat bisa sembuh dengan total 100%. La ilaha illallah. Seperti yang terjadi kepada Nabi dan para sahabat. Siapa contoh? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah, busuk, korengan, sehingga dia menyendiri bersembunyi di dalam goa. Semuanya sudah busuk, lalernya sudah banyak. Maka dites oleh Allah gimana Nabi Ayub alaihissalam. Diutus malaikat Jibril ke dunia. Katanya, ya Jibril, tolong uji Ayub. Apakah dia masih percaya kepadaku? Baik, maka malaikat Jibril menyamar menjadi manusia, datang silaturahmi. Assalamualaikum ya Ayub. Pertama Ayub tidak menjawab. Nabi Ayub. Assalamualaikum ya Ayub. Yang kedua tidak menjawab. Assalamualaikum ya Ayub. Yang ketiga tidak menjawab. Yang keempat baru menjawab. Maka Jibril yang menyamar jadi orang ini bertanya, kenapa ya Ayub, Nabi Ayub, ketika aku mengucapkan salam kau tidak menjawab? Nabi Ayub bilang, karena kehebatan iman dan yakin bahwa Allah yang bisa menyelesaikan semuanya. Ketika kamu salam pertama, ini ada belatung yang keluar dari hidung, sudah di bibir. Kalau aku jawab salam, itu belatung jatuh, nanti mati. Bagaimana saya tanggung jawab dari depan Allah? Iman Nabi. Yang kedua, ada belatung dari kuping, berjalan, sudah sampai di leher. Kalau aku menjawab salam, bergerak dia jatuh. Nanti kalau mati bagaimana aku tanggung jawab di hadapan Allah? Yang ketiga, itu keluar belatung dari mulut. Yang tadi dari hidung ini dari mulut. Dari dalam ini udah belatungan keluar. Itu mau jatuh. Dan kalau aku mengucapkan salam takut kena gigi dan dia mati. Maka aku biarkan semuanya masuk dulu, baru aku bisa jawab salam kamu yang keempat. Langsung Jibril mengucapkan salam dan mengatakan, aku adalah Jibril alaihissalam. Seandainya saja engkau mengeluh, tadi mengeluh sedikit saja, dicabut kenabian kamu. Nah, setelah dites betul, imannya betul pada Allah, diberi hadiah sumur di depan gua. Dikasih sumur, dipukul batu oleh Nabi Ayub, ceder jadi sumur, suruh mandi, sembuh 100%. Nah sekarang ini sumur itu menjadi museum di Turki, di tempat makam Nabi Ayub, tempat Nabi Ayub menyendiri, membuat hubungan dengan Allah dengan baik, sehingga sekarang ini orang yang ziarah ke sana pasti minum air itu. Ini adalah pelajaran yakin. Saya tidak melarang tuan-tuan, saudara-saudara berikhtiar, tidak melarang, mau ke dokter, mau ke terapi silakan.
Tapi yang salah itu kalau kita berobat, yang ngobatin nggak sholat, yang berobat nggak sholat. Itu sama juga cari bunuh diri. Lebih baik insya Allah kita niat kepada Allah. Yakin la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan hanya itu saja, kalau dakwah ini kita buat, kebaikan-kebaikan akan Allah bangkitkan, dan kerusakan-kerusakan Allah akan hancurkan.